Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusdi di channel Icip Ajib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah ayat pertama yang di dalamnya terkandung kata Bismillah. Saya telah mempelajari lebih dalam dan ternyata saya mendapatkan makna yang luar biasa dari sebuah kata Bismillah. Menurut bahasa, basmalah artinya adalah kata pembuka, sedangkan Bismillah artinya adalah dengan nama Allah. Sehingga hendaklah kita basmalah dengan bismillah, yaitu memulai kata dengan menyebut nama Allah. Ada 114 surat di dalam Al-Quran, dan 113 suratnya itu diawali dengan kata bismillah. Sedangkan satu surat, yaitu surat At-Taubah, tidak diawali dengan bismillah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar hanya mencatat ayat saja apa yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam Al-Quran. Tapi khusus pada kata bismillah, 112 kata bismillah itu bukan bagian dari ayat, tapi tercatat di dalam Al-Quran. 3 diantaranya merupakan ayat. Pada surat Al-Fatihah, di sana terdapat kata bismillah yang merupakan bagian dari ayat. Kemudian pada surat An-Naml ayat 30, itu merupakan ayat. Dan ada pula pada surat Nuh ayat 41, di sana pun termasuk bagian surat. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kata bismillah yang ternyata sudah diucapkan sebelum zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika di zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, seorang raja tapi wanita, seorang ratu yang memimpin suatu negeri yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman menuliskan dan kata Bismillahirrahmanirrahim di pelat emas, dan pelat itu ternyata masih ada di museum di Indonesia. Dan diduga setelah kejadian itu, hampir seluruh kerajaan mengawali suratnya, titahnya dengan kata bismillah. Kerajaan Islam ya. Mereka menuliskan surat-surat dan pengumuman menggunakan kata bismillah mengikuti Nabi Sulaiman. Hal ini pun hingga menular kepada kaum kafir Quraisy, di mana ketika Rasulullah SAW diboikot orang kafir Quraisy, mereka membuat sebuah pengumuman yang ditempelkan di Ka'bah, dan di sana tertulis kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hal ini turun-menurun kepada kita, kepada para penuntut ilmu. Ketika mereka belajar, mereka menggunakan kata Bismillah di atasnya, barulah mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan hal ini terus berlangsung hingga ke tanah air kita, ke Indonesia. Sehingga kita masih ingat dulu waktu masih kecil, ketika kita menulis di SD, di papan tulis ada tulisan bismillah. Dan ketika kita ingin memulai menulis, kita tuliskan kata bismillah di atasnya. Seperti itulah ajaran turun-temurun yang dibawakan oleh Nabi Sulaiman hingga sampai ke kita, ke negeri Indonesia ini. Dan ternyata apa yang dilakukan Nabi Sulaiman bukanlah atas karena keinginan dia sendiri, karena ini adalah sebuah perbuatan yang memang sudah dilakukan oleh Allah. Ketika Allah membuat firman-Nya, menulis kalam-kalamnya di Lauhul Mahfuz dengan penanya, Dia mengawali kalamnya dengan kata Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian setelah kalimat itu ditulis, Allah terus melanjutkannya dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah menulis segala firman-Nya hingga akhirnya Ia ucapkan kun fayakun, maka seluruh yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu berubah menjadi nyata seperti saat ini. Dan seluruh ilmu pengetahuan yang kita pelajari pada saat ini ternyata bersumber pada Al-Quran. Sebut saja seperti matematika yang ternyata bersumber dari Al-Quran. Astronomi, perbintangan ternyata bersumber dari Al-Quran. Geologi pun ternyata ada di dalam Al-Quran. Dan yang paling spektakuler sekarang ini adalah pengembangan ilmu biologi. Ketika telah ditemukan mikroskop, orang-orang mulai memperdalam ilmu biologi, dan ternyata ilmu-ilmu tersebut membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jika kita mengkaji ilmu-ilmu yang ada di jagat raya ini, ternyata semua terangkum di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat yang dinamakan Umurul Quran, yaitu ibu dari Al-Quran. Yaitu jika kita ingin mengetahui intisari dari Al-Quran, ternyata kita bisa membacanya pada Umurul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan di surat Al-Fatihah itu ada satu ayat yang bertuliskan Bismillah, dan Bismillah itu bagian dari ayat surat Al-Fatihah.
Dan ada yang mengatakan bahwa seluruh isi dari Al-Fatihah itu, Umurul Quran, ternyata bersumber dari kata Bismillah. Jadi mirip seperti penjelasan sebelumnya tentang kalamullah yang ditulis di Lauhul Mahfuz, bahwa Allah mengawali seluruh ilmu pengetahuannya itu dari kata Bismillah. Kemudian dari kata Bismillah itu dibuatlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan seperti itulah Al-Quran. Pada dasarnya Al-Quran itu bersumber dari satu kata Bismillah, lalu berubah menjadi ayat-ayatnya, lalu didalami menjadi hadis, dan lalu dipahami menjadi ilmu alam semesta saat ini. Kemudian pada surat-surat di dalam Al-Quran, hampir seluruhnya bertuliskan diawali dengan kata Bismillah, dan itu semua dari Allah. Kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Di situ kenapa tidak diawali dengan Bismillah? Pada dasarnya dulu ayat itu memiliki Bismillah, karena Rasulullah baru tahu antara satu ayat dengan ayat lain itu setelah malaikat Jibril membatasi setiap ayatnya dengan kata Bismillah. Namun karena sebabnya ada yang mengatakan bahwa At-Taubah itu surat tentang pemutusan Allah berlepas tangan dari orang-orang musyrik, maka pada ayat itu disunahkan kita tidak membaca Bismillah, baik ketika kita membaca di awalnya, di tengahnya, ataupun di akhirnya. Surat terbagi dua, yaitu surat yang tersurat dan tersirat. Makna tersurat itu adalah tertulis, sedangkan yang tersirat itu tidak tertulis. Ayat-ayat surat-surat yang tertulis yaitu yang seperti biasa kita baca di dalam Al-Quran, semua tertulis jelas. Sedangkan yang tersirat yaitu adalah alam semesta dan termasuk kita di dalam alam semesta, dan kita merupakan ayat-ayat yang tersirat. Kapan kita menjadi ayat yang tersirat? Ketika kita menjelaskan, kita berperilaku tentang ayat-ayat yang tersurat yang telah Allah suratkan di dalam Al-Quran. Bukti dari kita adalah ayat-ayat yang tersirat, pertama bisa kita ketahui dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran hampir seluruh awal suratnya diawali dengan kata Bismillah. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada umatnya, kepada kita, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu hal yang baik, maka mulailah dengan basmalah. Apa artinya? Artinya adalah kita tidak ubahnya seperti ayat di Al-Quran. Ketika Allah berfirman, maka diawali dengan Bismillah, dan Rasulullah SAW memerintahkan pada umatnya yang Islam, yang beriman, untuk mengawali segala aktivitasnya dengan basmalah. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita pun bisa menjadi ayat, yaitu ayat yang tersirat. Dan ada satu janji yang Allah berikan kepada seluruh manusia, bahwa Allah yang menurunkan ayat-ayatnya, dan Allah yang akan menjaganya. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi ayat-ayat yang berjalan, maka pada saat itu insya Allah akan menjaga kita. Sebut saja seperti Al-Quran yang sudah berabad-abad lamanya masih tetap terjaga. Kemudian ada juga seperti hadis yang sebegitu lamanya pula namun masih dijaga, walaupun ada beberapa hadis-hadis yang tidak jelas, tapi sebagian besar hadis dari Rasulullah itu terjaga melalui melalui kitab Bukhari Muslim. Kemudian ada pula ilmu pengetahuan dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang dinyatakan oleh para ulama dan bentuk pemikiran, itu pun terjaga hingga bertahun-tahun. Dan bukan hanya kitab-kitabnya, bahkan tubuh para orang-orang yang memutuskan untuk menjadi ayat yang berjalan pun dijaga. Seperti para nabi, jasadnya terjaga, para syuhada jasadnya terjaga, dan juga seperti para ulama, mereka jasadnya pun terjaga. Memang semua ayat-ayat, jika manusia menjadi ayat yang berjalan, maka Allah akan menjaga dirinya. Saya akan mencontohkan 3 hal ya yang terdapat di dalam Al-Quran, yang semuanya ini menjadi penyebab hal itu terjaga oleh kata Bismillah. Yang pertama adalah ketika umat Nabi Nuh, mereka akan tenggelam, lalu mereka masuk ke perahu. Sebelum mereka masuk ke perahu, mereka mengucapkan Bismillahi majreha wa mursaha. Maka banjir dahsyat tersebut yang menewaskan seluruh makhluk hidup daratan yang ada di dunia ini, seluruhnya tewas, tapi manusia-manusia yang ada di dalam kapal Nabi Nuh yang mengucapkan Bismillah tersebut selamat. Kemudian ada juga surat dari Nabi Sulaiman yang sudah entah berapa ratus atau ribu tahun
ternyata sampai sekarang masih utuh, tersimpan di museum di Indonesia. Dan lempengan surat itu dari emas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada pula, ini yang sangat mengejutkan, kejadian ketika di Mekah, ketika penduduk kafir Quraisy membuat sebuah tulisan pengumuman yang ditempel di Ka'bah dan diawali dengan kata Bismillah. Tiba-tiba saja setelah beberapa tahun, surat itu semuanya dimakan oleh rayap, dan hanya tersisa kata Bismillah yang tidak termakan oleh rayap. Seperti itulah contoh-contoh bagaimana Allah itu menjaga ayat-ayatnya. Ketika kita membahas tentang bagaimana cara Allah menjaga ayat-ayatnya, maka akan timbul pertanyaan, Injil, Taurat, Zabur itu kan bagian dari ayat-ayat Allah. Kenapa ketiga ayat kitab itu tidak dijaga kemurniannya? Kenapa hanya Al-Quran? Nah, disinilah kita akan menjawab bahwa Al-Quran itu kitab penyempurna. Jadi pada dasarnya Taurat, Injil, Zabur itu adalah kitab yang sempurna di dalamnya, karena isinya sama persis seperti Al-Quran. Hanya saja setelah berjalan, seiring waktu berjalan, kitab yang tadinya sempurna berubah jadi tidak sempurna. Kenapa? Karena ada orang yang menuliskan perkataannya di dalam kitab tersebut. Jadi kitab yang tadinya sudah sempurna jadi tidak sempurna. Maka diturunkanlah Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Jadi segala ketidaksempurnaan yang ada di kitab-kitab sebelumnya karena tertulis oleh manusia disempurnakan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kenapa disebut penyempurna? Karena seluruh isinya tidak ada yang dirubah satupun oleh manusia. Demikian penjelasan dari saya tentang makna dari Bismillah. Kita bertemu lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.